Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 7 Agustus 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar perintah Yesus kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Setelah melihat banyak orang yang mengikutinya dan mereka belum mendapatkan makanan, Yesus memerintahkan para murid untuk memberi mereka makan. Perintah Yesus menunjukkan kepedulian, menunjukkan cinta, perhatiannya pada manusia, pada mereka yang mengikutinya. Padahal para murid sudah menyerah melihat begitu banyak yang datang mendengarkan Yesus. Mereka bingung apa yang harus dibuat untuk orang sebanyak itu. Hari sudah mulai malam dan sekitar itu tidak ada yang menjual makanan untuk sebanyak itu. Maka jalan yang dipilih adalah meminta Yesus supaya menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Tapi Yesus justru tidak menyuruh orang banyak itu pergi. Tapi kepada para murid diperintahkan untuk memberi mereka makan. Saat itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhan orang sebanyak itu? Yakinlah tidak. Sebagai manusia kita akan mengatakan tidak. Tapi Yesus bisa melakukan itu. Ia mengambil ke-5 roti, buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menghadap ke langit, ia diucapkannya doa syukur, doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Masih sisa 12 bakul. Orang sebanyak itu bisa makan justru hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah ini memberikan penjelasan untuk kita. Pertama, Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Hanya dari 5 buah roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan itu pun masih sisa. Yang dilakukan Yesus pertama adalah mempersembahkan kepada Bapanya. Biarkanlah Bapanya mengubah yang kecil itu menjadi berlimpah. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepedulian, kepekaan, dan cinta. Hari ini saya ingin mengajak kita semua kaum beriman untuk tidak pernah ragu pada pilihan beriman kita pada Kristus. Sebab Dia punya kuasa untuk setiap kehidupan kita. Dia bisa melakukan apa saja untuk kita. Beriman kepada Kristus adalah kebanggaan kita. Dan itulah yang harus kita pegang kemanapun kita pergi. Bahwa saya bangga kepada Kristus.
Karena ia mampu melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Tugas kita adalah percaya penuh pada apa yang Yesus lakukan. Yesus kehendaki untuk hidup kita. Karena kalau kita dia mau, pasti bisa. Dan selanjutnya kita menjadikan kesempatan hidup ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kasih Yesus dalam sikap dan perbuatan kita setiap hari. Maka mari saudaraku terkasih, kita menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.